Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pengorganisasian horizontal. Organisasi horizontal disebut juga dengan struktur organisasi datar, yang mana menguraikan harapan pelaporan untuk pegawai dalam beberapa tingkat hierarki saja. Struktur ini memiliki sedikit lapisan hierarki dengan rentang kendali yang luas dan menekankan pendekatan yang berpusat pada karyawannya serta mengutamakan kolaborasi atau kerja tim. Struktur ini juga melibatkan semua orang dalam mengidentifikasi dan mencari solusi untuk berbagai masalah. Hal ini memungkinkan organisasi untuk terus melakukan eksperimen, perkembangan, dan meningkatkan kapabilitasnya terhadap perjuangan revolusioner, di mana organisasi yang dibentuk dengan landasan perjuangan yang terus melakukan perubahan harus sesuai dengan keadaan terkini. Setiap partisipan diharuskan untuk belajar dan terus melakukan perubahan taktik dalam menyesuaikan situasi terkini. Faktor umum yang pertama adalah rantai komando. Dengan sistem horizontal, perusahaan memiliki rantai komando yang pendek, yakni melibatkan 2 atau 3 rantai. Hal ini memungkinkan manajemen puncak dan manajemen bawah terlibat, dan manajemen level menengah dihapus. Rentang kendali organisasi horizontal memiliki rentang kendali yang luas. Setiap posisi manajerial mengontrol area atau kelompok yang luas, contohnya saat mereka mengawasi banyak karya atau bawahan. Selanjutnya adalah otonomi. Otonomi menjadi salah satu pengaruh karakteristik struktur horizontal, di mana posisi manajer memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengelola atau mengatur dan mengontrol area mereka. Selanjutnya adalah delegasi. Faktor dari mengkarakteristikkan organisasi horizontal ialah delegasi, yang mana manajer atas mendorong para karyawannya untuk berkontribusi terhadap pengambilan keputusan. Kerja tim dan kolaborasi. Dengan menekankan kerja tim dan kolaborasi, ini bisa memotivasi para karyawan untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan konstruktif dengan mengurangi pengawasan atau pemantauan terhadapnya. Birokrasi. Struktur horizontal cenderung kurang birokrasi, yakni organisasi dengan sedikit lapisan manajerial dan kurang menekankan kepatuhan aturan dan prosedur. Setidaknya dengan karakteristik yang dimiliki organisasi horizontal berperan penting dalam mengambil keputusan dan meningkatkan koordinasi. Tak hanya itu, sistem ini membuat karyawan memiliki banyak otonom dan delegasi, sehingga memungkinkan karyawan untuk fokus dan menginvestasikan tenaga dan waktunya untuk tujuan perusahaan. Keuntungan sistem organisasi horizontal. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya yang optimal. Struktur organisasi ini dipercaya memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya secara efisien. Hal ini karena perusahaan menekankan struktur lintas fungsional sehingga sedikit pengelompokan dan pemisahan, di mana karyawan bekerja sebagai bagian dari tim, bukan departemen terpisah jelas. Komunikasi yang lebih baik. Dengan sedikit lapisan hierarki, menciptakan komunikasi yang lebih baik dalam organisasi. Tidak hanya cepat, tetapi informasi yang disampaikan lebih kecil. Mengalami terdistorsi, begitupun sebaliknya. Bahkan kadang struktur ini membantu karyawan untuk mengkomunikasikan kekhawatiran atau kebutuhan kepada pihak terkait. Selanjutnya adalah menciptakan perubahan yang lebih baik dan cepat. Struktur organisasi ini memberikan ruang kepada manajemen untuk mengambil keputusan dan mengimplementasikannya secara cepat. Hal ini membuat perusahaan menjadi lebih responsif terhadap adanya perusahaan di lingkungan bisnis. Kepuasan kerja karyawan yang tinggi. Keuntungan yang tidak kalah penting dari penerapan sistem horizontal dalam sebuah organisasi ini ialah untuk memberikan kepuasan kerja kepada karyawan. Hal ini karena adanya ruang kebebasan untuk memiliki kontrol atas pekerjaannya, sehingga menciptakan motivasi dan rasa semangat pada karyawan.